Lantas apa alasan Prabowo Subianto memberikan amanah kepada sosok Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Koperasi dan bagaimana masa depan koperasi di tanah air di tangan Menteri Budi Aris sekarang? Ya, kita akan langsung tanya yuk, ada rekan Valencia Melvinsi yang katanya koperasi itu sudah lama tidak mendengar sosok guru perekonomian Indonesia. Coba Valen, silakan dalam segmen Ketok Pintu ini Anda bisa menggali lebih dalam bagaimana rencana-rencana yang sudah disiapkan oleh Budi Aris nanti. Silakan Valen. Hai Iqbal, Jessica, pemirsa. Tadi Anda bertanya apa alasannya ya kira-kira Presiden Prabowo Subianto kemudian memilih Budi Aris Setiadi jadi Menteri Koperasi Republik Indonesia hari ini. Nah, ada kesempatan untuk Anda, kita akan jawab bersama-sama. Kalau gitu kita akan tanyakan langsung kepada Budi Aris Setiadi. Ini adalah Menteri Koperasi kita saat ini dalam segmen Ketuk Pintu. Nah, sekarang saya ada di kantornya Budi Aris Setiadi. Ini pintunya pemirsa. Kalau kita ketok ya, kita ajak masuk. Pak Budi, Pak Menteri. Oh, ada pemirsa sini. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Budi sehat? Sehat. Apa kabar Pak Budi? Kabar baik semuanya. Semua baik, sehat, semangat. Oh, oke, Pak Budi, pertama selamat ya, karena sekarang sudah jadi Menteri Koperasi yang baru. Ini banyak loh orang-orang yang bertanya-tanya, wow keren ya, kemarin Wamen Desa PDTT. Kemudian Menteri Kominfo, sekarang Komdiji namanya. Sekarang hat-trick dong berarti? Oh ya, kita kan anak buah, tinggal siap jalankan perintah aja. Siap jalankan perintah ya Pak. Tapi pada saat sudah jadi Menteri Koperasi ini, Bapak punya background sebelumnya untuk bekerja, membangun koperasi atau yang berbau koperasi memangnya Pak Ya sebelumnya? waktu di mahasiswa aja Kopma, tapi ya tidak terlalu banyak. Tapi kan yang pasti keinginan tahuan kita dan juga tantangan berkoperasi ini membuat kita tertantang juga, challenging lah. Oke. Pak, tadi Bapak lagi ngapain Pak? Pagi-pagi Bapak biasanya ngapain Pak? Ya kita mengecek semuanya apa yang kemarin kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Gitu. Ini ruangannya Pak Menteri yang sekarang loh pemirsa. Nyaman ya Pak ya? Secara keseluruhan nyaman. Tapi di sini ada... Ya, ini foto lukisan. Bapak Koperasi. Ini sengaja Indonesia. dipilih Pak? Ya, ini sebagai simbol semangat berkoperasi yang menjadi pilar ekonomi Indonesia. Bung Hatta ini selain proklamator juga Bapak pendiri Koperasi Indonesia bersama beberapa temannya. Oke. Kalau dari semangatnya Bung Hatta, berarti kalau menurut kacamatanya Pak Budi, apa yang harus diperbaiki atau filosofi apa yang harus ditanamkan untuk orang-orang Indonesia, apalagi khususnya untuk koperasi? Begini, koperasi itu ideologi ekonomi negara. Karena dalam koperasi itu, terutama di Undang-Undang Dasar 45, ini amanat konstitusi koperasi ini. Undang-Undang Dasar 45 itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Nggak ada kata lain sama dengan koperasi. Jadi usaha itu harus disusun sebagai usaha bersama di Indonesia. Karena kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat itu hanya bisa dicapai dengan semangat kerjasama. Dan ingat, gotong royong. Kan keywordnya koperasi apa sih? Kerjasama, gotong royong. Karena koperasi itu kan dari kata bahasa Inggris kooperatif, yang artinya kerjasama. Begitu loh. Nah, kerjasama ini yang harus menumbuhkan sifat saling tolong-menolong, gotong royong. Semangat itu kan harus muncul di masyarakat Indonesia. Dan itu nggak hilang sampai sekarang. Itu nggak hilang ya Nggak hilang. sampai sekarang? Gitu. Kita nggak mau negara kita ini jadi negara yang individu. Individual gitu loh. Walaupun kayaknya kalau anak-anak muda, milenial yang sudah mengarah ke Gen Z gitu ya Pak, kalau kita ditanya nih, kamu tahu nggak koperasi? Pasti mungkin nggak semua, tapi ada beberapa yang pasti akan jawab, mungkin nggak pernah merasakan manfaat koperasi. Nah gimana tuh Pak? Ya memang hampir berapa puluh tahun ini, 30 tahun terakhir ini, terutama pasca reformasi ini, koperasi ini nggak menjadi mainstream dalam perekonomian negara Indonesia. Karena menurut data kami juga sumbangan koperasi dalam PDB, produk domestik bruto kita hanya 1,17%. Bayangkan, benar-benar marginal kan? Yeah. Nah pertanyaannya kenapa begitu? Apa koperasinya salah? Tidak, koperasi sebagai prinsip usaha bersama tidak salah. Ya memang kita harus akui banyak persoalan-persoalan di koperasi sebelumnya, di mana pengelolanya salah manajemen dan sebagainya, itu kita perbaiki. Fondasinya harus kuat, karena ini amanat konstitusi. Begitu, koperasi ini adalah alat perjuangan
gerakan ekonomi rakyat gitu loh. Ekonomi rakyat ya. Karena kita mengenal badan usaha apa aja? BT, CV, CV, koperasi. Walaupun sekarang ada BUMDes gitu. Nah, koperasi ini bisa bekerja di semua sektor perekonomian masyarakat. Gitu. Jadi jangan sampai orang lupa ya Pak ya sama yang namanya koperasi. Pak, ngomong-ngomong Pak, masyarakat kan bertanya-tanya. Kemarin itu kan sekian banyak nama-nama menteri, wakil menteri yang dipilih oleh Prabowo Subianto. Orang bertanya, apa ya alasannya kira-kira mengapa Budi Aris Setiadi yang kemudian dipilih menjadi menteri koperasi? Menurut Bapak, kalau itu kan harusnya tanya ke Prabowo Subianto. Iya. Kalau menurut Bapak nih setelah Bapak duduk di sini beberapa hari kerja ini, belum 100 ya Pak ya, masih baru lama ya. 8 hari lah. Baru 8 hari pemirsa. Menurut Bapak kenapa Pak? Ya ini soal itu hak prerogatif presiden, tapi yang pasti ini challenge lah, ini tantangan lah, tantangan baru buat saya. Ya kita tunjukkan, yang penting kan niatnya, keinginannya untuk membangun gerakan ekonomi masyarakat ini bisa tumbuh. Gitu. Makanya dalam 100 hari saya canangkan ini mesti rebranding, digitalisasi, dan juga tata kelola SDM ini harus kita perbaiki dalam 100 hari ini. Terutama bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya koperasi. Karena gini loh, masyarakat kan selalu tanya, apa manfaatnya buat mereka? Betul. Nah, justru itu, karena itu kita harus tunjukkan dengan bahasa yang mudah dipahami, bahwa hanya dengan berkoperasi lah masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan. Oke. Jadi itu Masyarakat. alasan kalau dari perspektif sudut pandangnya seorang Budi Aris Setiadi ya pemirsa. Pak, kita jalan dong ke Oke, sana oke. Pak. Ini karena Koperasi ini gerakan sosial ekonomi. Jadi bukan soal, jadi gini loh, di satu sisi dia koperasi ini bisnis, tapi di satu sisi dia ada aspek kewirausahaan sosial namanya. ya. Dan Gitu. ini demokrasi, ada demokrasi jadi di dalam ya Pak ya. sosiopreneur gitu. Nggak semata-mata cuma bisnis mencari keuntungan, tapi juga berbagi untuk masyarakat gitu. Jadi stakeholder approach. Nah, stakeholder approach. Jadi pemangku kepentingan diuntungkan semuanya. sama-sama masyarakat juga diuntungkan. Diuntungkan. Ya disitulah ada masyarakat, terutama untuk sektor-sektor yang kalau kita baca lagi Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 dan pasal 3-nya, ayat 2 dan ayat 3-nya kan jelas. Bumi, air, tanah. Jadi koperasi ini kata kuncinya cuma 2. Usaha bersama, yang kedua menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu. Itulah betapa pentingnya pemirsa. Pak, ini ngomong-ngomong Pak, ini kan karena baru 8 hari kerja Iya. habis dilantik ya pemirsa. Ini banyak bunga di ruangannya Pak Budi. Nah, yang menarik perhatian, Bapak ini dapat bunga dari Bill Gates. Ya Pak ya. Pemirsa boleh lihat di sini. Jadi ini bunga dari Bill and Melinda Gates. Bapak punya hubungan baik dengan Bill Gates? Ya komunikasi apa yang pasti mungkin beliau mengapresiasi pikiran-pikiran saya, cara saya bekerja. Karena kan saya bilang cara terbaik mencintai Indonesia itu mencintai rakyat. Dan Pak Prabowo ketika mengenai arahan, saya udah tangkap, ini benar. Dan saya makin yakin gitu loh, bahwa cara terbaik mencintai Indonesia, mencintai rakyatnya. Oke. Dan saya di tempat ditugaskan untuk bagaimana ekonomi rakyat meningkat Di dan koperasi, kesejahteraan ya, Pak. masyarakat juga meningkat. Oke. Jadi kalau kata Pak Budi pagi ini pemirsa, cara yang paling baik untuk menunjukkan cinta untuk Indonesia adalah Mencintai rakyat. mencintai rakyatnya. Kita akan tanya, jadi mau mencintai rakyat itu bagaimana sampai-sampai punya kolega yang luas, Ya. kemudian punya banyak rekam jejak yang bagus, tapi kita sambil ngopi ya Pak ya? Oh, boleh. Kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda. Nah pemirsa, jadi pagi ini saya punya kesempatan juga nih ngeteh pagi sama Pak Budi. Pak Budi, 100 hari kerja itu kan ditunggu-tunggu orang ya Pak? Iya. Menteri Koperasi 100 hari kerja, kira-kira apa yang jadi target Pak? Ada 3 ya Pak program prioritasnya? Jadi 100 hari ini kita merumuskan langkah-langkah dalam jangka pendek. 100 hari yaitu 1, rebranding koperasi. Karena ini menyangkut kesan dan image masyarakat terhadap koperasi. Karena kan kalau kita tanya koperasi apa sih? Jadul, isinya orang tua dan sebagainya. Sementara secara demografi anak muda kita banyak lebih sekali. banyak. Gitu. Rebranding, terus digitalisasi koperasi. Oke. Karena kita percaya digitalisasi ini kan keniscayaan. Sehingga bagaimana kita mengisi ruang digital kita ini dengan usaha-usaha produktif. Termasuk dalam hal ini koperasi. Nah yang ketiga tata kelola dan sumber daya manusia. Di sini kan kita perbaiki SOT, satuan kerja kita, juga bagaimana capacity building dari
Orang-orang kerja di orang-orang koperasi. di koperasi, di berkoperasi ini. Karena kita percaya bahwa kan kita ada terkenal kan ibu-ibu arisan gitu. Kenal dong. Iya kan? Ini udah terjadi tradisi kita sejak lama kan. Nah, kenapa nggak di koperasi, bikin koperasi? Gitu. Iya ya. Padahal setiap hari kalau komunitas kumpul-kumpul organisasi itu pasti ada ya Pak ya? Pasti orang Indonesia ini sukanya apa? Kumpul-kumpul. Nah, kumpul-kumpulnya gimana supaya produktif? Koperasi aja. Dikoperasiin aja. Membuat koperasi. Pak, digitalisasi koperasi itu konkretnya bagaimana Pak? Karena kan kalau kita lihat sekarang koperasi ini ada di dalam tahap yang kemudian mulai ditinggalkan orang. Padahal di luar negeri semua orang pakai koperasi. Betul. Gimana mau mendigitalisasi sebuah koperasi? Ini modelingnya sudah kita temukan beberapa. Karena di beberapa koperasi-koperasi udah mulai digital loh. Misalnya di koperasi di satu tempat gitu, itu udah keanggotaannya apapun komunikasi udah online. Jadi kita juga ngawasinnya. Ini sekarang begini. Sekarang ada 131.000 koperasi di Indonesia. Terus ngawasinnya pakai apa? Kan nggak mungkin pakai feeling. Terus dari 131.000 itu hanya 41.000 koperasi yang melakukan atau menggelar RAT atau rapat anggota tahunan. Selebihnya nggak melakukan itu. Padahal dalam prinsip koperasi rapat anggota tahunan itu forum tertinggi pengambilan keputusan untuk melakukan langkah-langkah. Gitu. Okay. Nah karena itu secara organisasi juga mesti diberesin, secara tata kelola dan juga sumber daya manusia gitu. Karena dalam koperasi ini saya udah perhatikan ada 5 aspek yang harus disegera di eksekusi untuk menjadi lebih baik. Yang pertama manajerial, ini kan menyangkut bagaimana menggerakkan sebuah organisasi. Ini manajerial penting. Yang kedua adalah kewirausahaan sosial. Karena koperasi ini tetap lembaga bisnis. Okay. Nah, karena dia lembaga bisnis, modal lembaga bisnis apa sih? Satu kata. Untung. Trust. Oh, lembaga bisnis malah trust. Enggak, modal awal, modal dasarnya itu trust. Oke. Jadi kewirausahaan sosial ini penting juga, insting bisnis juga ada. Jadi yang tadi saya sebut ya, yang pertama manajerial, kedua kewirausahaan sosial, yang ketiga akses produksi dan pasar. Oke. Nah, yang keempat ini akses keuangan. Yang terakhir adalah? Yang terakhir adalah pengorganisiran masyarakat. Nah, pengorganisiran masyarakat. Jadi ini adalah bagaimana masyarakat berorganisasi dengan baik. Dan di situ ada kegotong royongan, ada kebersamaan, ada kekeluargaan, gitu. Oke. Pak, misalnya kita gini deh Pak, ambil contoh kasus yang nyata di kalangan masyarakat. Ya. Salah satu koperasi ini bentuknya adalah koperasi simpan pinjam ya Pak. Nah. Kalau seandainya orang yang butuh uang tapi dalam keadaan ini tidak bisa di-cover oleh gaji bulanan misalnya gitu, bisa pakai koperasi. Tapi kalau kita lihat di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, orang malah terjerat pinjol. Ini kan Misalnya kalau soal gitu. pinjaman online ini kan ranahnya otoritas jasa keuangan. Mereka mereka lah yang menata pinjaman online ini. Tapi gimana supaya koperasi bisa jadi solusinya Pak? Nah justru itu kita ingin membuat modeling koperasi yang produktif. Karena juga banyak, saya sebut aja banyak juga koperasi-koperasi yang simpan pinjam, simpannya lebih banyak dari pinjam. Banyak loh. Ada satu koperasi saya mau nyebutin nggak enak. Ini idle money-nya banyak. Jadi kebanyakan simpannya ada, jangan salah. Koperasinya cukup besar, udah berdiri sejak tahun 1970. Begitu loh. Jadi banyak yang nyimpen, banyak yang mensimpan, tapi jarang yang minjem. Jadi idle money-nya banyak. Makanya saya udah bilang juga kemarin juga dalam koordinasi, semua kita arahkan ke sektor real. Ke sektor real, dalam pengertian bahwa karena sektor real ini daya ungkitnya tinggi. Gitu loh. Itu kalau misalnya ada yang terlalu banyak simpan pinjamnya kok nggak kelihatan, itu gimana penindakannya itu Pak? Nah, memang menjadi perhatian kita bersama soal koperasi simpan pinjam ini. Karena koperasi simpan pinjam ini kan punya keistimewaan, dia bisa menghimpun dana masyarakat. Iya. Nah, dalam beberapa kasus, itu masyarakat tergiur bunga tinggi. Misalnya bunga rata-rata 5% di perbankan, dia kasih 12%, 14%. Ya setahun aja, habis itu hilang. Gitu. Karena itu juga edukasi penting gitu loh. Untuk masyarakat ya jangan tergiur dengan bunga yang tinggi 2-3 kali ternyata malah uangnya hilang gitu. Nah itu nanti jadi itu pekerjaan kita juga, baik dari yang tadi kita lihat ya Pak, mulai dari ini mulai terlupakan, dikesankan jadul padahal bukan. Padahal ini banyak loh manfaatnya, dan di negara-negara lain juga semua orang pakai koperasi. Saya kasih contoh banyak negara. Di Perancis itu bank nomor 2 terbesar, Credit Agricole itu
koperasi. Rabobank di Belanda koperasi. Koperasi. Bahkan di Amerika itu ada namanya asosiasinya namanya National Rural Electrification Association. Jadi listrik desa. Di Amerika itu koperasi. Semua ya Pak ya. Di Jepang Nippon Life koperasi. Di New Zealand produsen susu Anlin, Ya. saya sebut lagi nama mereknya. Itu koperasi. Itu koperasi juga. Fonterra. Ya. Jadi banyak ya Pak. Banyak sekali Dan di contoh di berbagai dunia aspek. koperasi itu besar dan memberi manfaat bagi anggotanya, masyarakatnya. Jadi gini, saya selalu bilang sama teman-teman di koperasi itu harus untung. Kenapa? Karena koperasi itu meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan keuntungan itu harus dimanfaatkan oleh para anggotanya. Yang nggak boleh di koperasi 3 aja. 1 nipu, 2 fiktif, 3 markup. Begitu. Ini mudah-mudahan nanti dengan Bapak menjabat sebagai Menteri Koperasi bisa dipastikan itu benar-benar realisasinya ada gitu ya Pak. Nah, Dan semua yang negatif-negatif itu bisa pokoknya harus diberantas lah. Bapak terima kasih ya Terima karena kasih. pagi Selamat ini pagi. sudah mengundang saya datang ke kantor untuk kita ngopi pagi. Terima kasih Terima Pak kasih, Budi. Mohon. Nah itu tadi pemirsa kenalan kita pagi ini bersama Pak Budi Aris Setiadi. Jadi nanti jabatannya adalah Menteri Koperasi Republik Indonesia. 100 hari kerja kita tunggu. Apa evaluasinya, catatannya, gebrakannya. Demikian hari ini segmen Ketok Pintu, saya mau kembalikan dulu ke Iqbal dan Jessica. Baik, Valencia Melvinsi, terima kasih langsung berbincang dengan Budi Aris Setiadi. Kita harapkan ya, pokoknya mimpi kita tuh koperasi bisa merajai perekonomian di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.